Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fanas'alul mannana ayyujirana minar riya mudha'ifan ujurana wa ayyakuna nafi'an bi ilmihi manitana bi hifdihi wa fahmihi. Pada pemirsa yang budiman yang semoga dirahmati Allah, pada kesempatan yang sangat istimewa ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah lewat perbuatan kita, lewat batin kita. Sekurang-kurangnya kita ucapkan Alhamdulillah. Maka marilah kita praktekkan dengan amal soleh, bentuk praktek aplikasi dari Alhamdulillah tersebut. Salawat serta salam semoga tetap berlimpah curah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dalam sebuah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang kurang lebih artinya sebagai berikut. Ada 3 orang sebelum kalian berangkat bepergian. Suatu saat mereka terpaksa mampir bermalam di sebuah gua, kemudian mereka memasukinya. Akan tetapi tiba-tiba ketika mereka sudah masuk ke dalam gua, tiba-tiba ada batu besar yang menutupi pintu gua tersebut, sehingga 3 orang tersebut kebingungan, tidak bisa keluar dan berusaha mencari jalan keluar. Mereka berkata, mungkin tidak ada yang bisa menyelamatkan itu kecuali Allah. Dan mereka berharap, marilah kita bersama-sama berwasilah lewat kebaikan kita. Maka ketika orang tersebut sepakat untuk melaksanakan itu. Orang yang pertama kemudian berkata, ya Allah, aku mempunyai 2 orang tua yang sudah sepuh dan lanjut usia. Dan aku tidak pernah memberi minum susu kepada siapapun sebelum mereka minum kedua-duanya. Aku lebih mendahulukan mereka daripada istriku, keluargaku. Kemudian pada suatu hari, aku mencari kayu di tempat yang jauh. Ketika aku pulang ternyata mereka berdua telah terlelap tidur. Aku pun memerah susu dan kemudian aku dapati mereka tertidur pulas. Dan aku gak akan memberikan susu tersebut sebab itu jatah orang tuaku tadi. Dan aku berharap tidak akan memberikan ini kepada siapapun, bahkan kepada keluargaku, sebelum saya berikan kepada orang tuaku. Ya Allah, ternyata mereka semuanya bangun ketika subuh. Dan gelas itu masih terus di tangan. Selanjutnya ketika mereka sudah selesai minum, barulah aku memberikan sisanya kepada keluargaku. Ya Allah, jika amalan baik kepada orang tuaku ini menjadikan Engkau ridho, ya Allah, maka bukakanlah pintu gua ini, ya Allah. Berilah kami jalan untuk keluar dari gua ini, ya Allah. Tiba-tiba gua terbuka
luka sedikit, batu bergeser, tapi belum bisa untuk dijadikan jalan keluar. Para pemirsa yang budiman, orang yang kedua kemudian berdoa, "Ya Allah, dahulu ada putri pamanku yang aku sangat menyukainya, dan aku pun sangat menginginkannya. Namun ia menolak cintaku. Hingga berlalu beberapa tahun, ia mendatangiku karena dia sangat-sangat membutuhkan uang. Aku pun memberinya 120 dinar. Namun ketika saya memberikan uang itu, saya memberikan syarat. Kamu, wahai wanita, harus mau tidur denganku." Akhirnya ketika dia mau menerima itu, di saat kedua kami dan gadis itu sudah di dalam tempat dan hampir terjadi, tiba-tiba wanita tersebut berkata, "Tidak halal bagimu membuka cincin kecuali dengan cara yang benar," yang artinya barulah halal dengan nikah, bukan dengan melakukan zina. Aku pun kaget dan seketika aku meloncat pergi meninggalkannya. Padahal dia adalah wanita yang sangat aku cintai. Dan aku sangat-sangat menginginkan dia. Aku pun meninggalkan spontan dan aku lemparkan uang itu kepada wanita tersebut. Akhirnya dari situ, "Ya Allah, jikalau engkau ridho dengan amalan yang kukerjakan tadi dengan meninggalkan perbuatan itu, ya Allah, berilah kami jalan untuk keluar dari gua ini. Geserlah batu tersebut, ya Allah, agar kami bisa keluar dari gua ini." Tiba-tiba batu bergeser, tapi masih belum cukup untuk keluar. Kemudian orang yang ketiga berdoa, "Ya Allah, aku dulu pernah mempunyai pegawai, lantas aku memberikan gaji pada mereka. Suatu saat ada satu orang karyawan yang belum saya gaji. Maka ketika dia sudah pergi, uang yang gaji orang tersebut aku gunakan untuk modal usaha. Semakin berlimpah, kekayaan semakin banyak dan semakin berkembang. Suatu saat si karyawan tadi datang kepadaku dan dia menagih atas bayaran yang belum diberikan kepadanya. Kemudian aku bilang, "Wahai karyawan, uang yang kau tinggalkan kepadaku dulu sudah aku kembangkan dan menjadi sangat luar biasa banyak. Maka ketahuilah, semua harta ini hakikatnya adalah hartamu. Maka ambillah semua, sebab ini adalah hak. Kemudian ya Allah, jika amalan ini, amanah yang kau berikan kepadaku, kemudian aku gunakan dengan baik, jika engkau ridhoi ya Allah, maka bukakanlah pintu gua ini ya Allah, agar kami bisa keluar." Ternyata yang terakhir ini tiba-tiba batu bergeser dan menjadikan ketika orang itu keluar. Para pemirsa yang budiman, kisah di atas menjadikan kita mendapatkan beberapa pedoman, beberapa hikmah berkaitan dengan Ramadan ini. Yang pertama, bahwa disyariatkan berdoa dengan menyebutkan amalan soleh, dan ini termasuk bentuk tawassul, mengambil perantara dalam doa yang diperbolehkan. Sekali lagi, tawassul dengan amalan soleh, dan ini adalah salah satu bentuk yang diperbolehkan. Yang kedua, berbaktilah kepada orang tua, sebab amalan soleh kita berbakti kepada orang tua akan menyebabkan seseorang dari kita atau siapapun kita yang berbakti kepada orang tua
akan dijaga oleh Allah dan menjadikan salah satu sebab selamat dari musibah. Yang ketiga, diperintahkan berdoa kepada Allah dalam keadaan sulit dan bertawassul kepada Allah dalam keadaan apapun melalui amalan-amalan soleh kita. Kemudian yang keempat, menjaga amanah, menjaga titipan yang diberikan oleh Allah lewat manusia, dan kita jaga amanah tersebut sekuat tenaga. Maka hal itulah salah satu yang menjadikan Allah ridho. Yang kelima, segala amalan soleh kita niatkan untuk mencari ridho kepada Allah, sebab ridho Allah di atas segala-galanya. Bahkan sering kita keluar jargon, keluar suara, bahwa ketika malaikat penjaga neraka, kenapa malaikat penjaga neraka tidak merasa kepanasan? Sebab malaikat penjaga neraka diridhoi Allah untuk menjaga neraka. Hadirin dan pemirsa yang budiman rahimakumullah. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, melakukan ketaatan memudahkan terkabulnya doa. Oleh sebab itu, kisah 3 orang yang masuk dan tertutup dalam gua, batu besar yang menutupi mereka. Karena sebab amalan yang mereka sebut, di mana mereka melakukan amalan tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu munajat yang sangat istimewa adalah, ya Allah, jika Engkau ridho dengan amalan-amalan kami, ya Allah, berikanlah kami jalan keluar. Pemirsa yang budiman, marilah kita menjadi orang yang baik. Marilah di bulan yang baik ini, di hari yang baik ini, kita menjadi orang yang baik. Dan semoga Allah menempatkan kita bersama golongan orang-orang baik dan menjadi orang-orang yang baik, akhirnya ditempatkan oleh Allah di tempatnya Allah yang paling terbaik. Pemirsa yang budiman, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wastaghfirullahal adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.